Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Rayatsyah dengan NIM A321240773. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Proses hidup dan berkembang sejarah suatu bangsa yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian yaitu pengertian sejarah hukum. Dasar pemikiran hukum sebagai segala sejarah, ia mempunyai sejarah oleh karenanya tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Mempelajari sejarah hukum adalah mempelajari juga tentang tumbuh dan perkembangannya serta lenyapnya lembaga-lembaga hukum yang dapat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, gereja, agama, dan susila. Pengertian pertumbuhan memiliki dua arti yaitu perubahan dan unsur stability. Kemudian hukum tumbuh berarti ada hubungan yang erat sambung-menyambung, tidak terbatas antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Kemudian yaitu sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermuka dari mulai berkembangnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajahan, dan kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Kemudian yang itu berlaku hukum adat atau hukum tidak tertulis di beberapa daerah hukum. Di beberapa daerah hukum adat dipengaruhi oleh agama Islam atau Hindu. Kemudian yaitu masa Belanda di Indonesia, yaitu satu masa VOC. Masa ini diawali dengan datangnya perdagangan Belanda yang kemudian mendirikan VOC yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan antara mereka dan mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Hukum adat setempat tidak berlaku lagi bagi mereka. Van Vollenhoven menulis, ketika kapalnya merapat ke Indonesia, terdapat negeri yang ditinjau dari sudut hukum negara, bukan negeri yang tandus dan kosong. Negeri tersebut penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa yang diselenggarakan oleh kekuasaan suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa di Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang ajeng. Tata hukum yang ada di Indonesia itu yang kemudian disebut hukum adat. Namun demikian, mereka tidak serta-merta menundukkan tata hukum yang berlaku. Dan dengan kedatangan orang Belanda di Indonesia, maka ada dualisme hukum, yaitu dua sistem tata hukum yang berlaku, yaitu hukum adat dan hukum Belanda. Adapun yang dimaksud dengan hukum Belanda adalah hukum kapal VOC yang terdiri hukum Belanda kuno, asas Romawi. Hukum kapal sebagian besar adalah hukum disiplin. Persoalannya adalah hukum kapal tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada di pusat-pusat perdagangan VOC, sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan baru yang dapat memenuhi kebutuhan istimewa tersebut. Kendala yang fundamental adalah status VOC, apakah berwenang membuat peraturan kenegaraan. Dengan demikian, hukum yang berlaku wilayah yang diawasi oleh VOC adalah hukum statula, hukum Belanda kuno, dan asas hukum Romawi. Di samping itu, bagi VOC berlaku keistimewaan sebagai berikut, yaitu hak monopoli nelayan perdagangan, hak menentukan angkatan perang, hak mendirikan benteng, dan hak mengemukakan perang atau perdamaian. Namun karena dalam penyelenggaraan usahanya banyak terjadi korupsi, sehingga berakibat pada bangkrutnya VOC, sehingga akhirnya dibubarkan. Kemudian yaitu masa penjajahan Jepang. Pada masa kini tidak berlaku perubahan hukum. Dan yang perlu diingat yaitu Undang-Undang Nomor 1
tahun 1942 tentang berlaku kembali semua peraturan Hindia. Kemudian, keadaan setelah Indonesia merdeka. Sumber tata hukum di Indonesia. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, disusunlah kemerdekaan dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Kedua itu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang 1945, amandemen keempat. Lalu yang ketiga itu hukum Indonesia adat. Hukum Indonesia adat Nusantara yang didasari oleh pembukaan Undang-Undang 1945 yang salah satu pokok pilihan di dalamnya yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kemudian itu dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin hanya dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.